dengan semester 3. Dan di sini saya ingin mempresentasikan dengan mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Dr. Rizawati MPSI. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran yakni perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa supaya terjadi proses belajar. Sedangkan sumber belajar itu merupakan menurut ASC menyatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar. Apa sih fungsi media dan sumber belajar? Media pembelajaran berfungsi sebagai berikut ini. Yang pertama, memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Yang kedua, dapat melampaui yang kelas banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para siswa tentang suatu objek yang disebabkan karena adanya objek terlalu besar, objek terlalu kecil, objek yang bergerak terlalu lambat, objek yang bergerak terlalu cepat, objek yang terlalu kompleks, dan objek yang bunyi terlalu halus. Sedangkan sumber belajar berfungsi untuk meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Adapun peranan media dan sumber belajar. Peranan media pembelajaran menurut Ahmad Rohani tahun 1997 diantaranya adalah media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. Media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Peranan sumber belajar diantaranya yang pertama, menjembati anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan belajar. Mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Manfaat media dan sumber belajar. Manfaat media pembelajaran diantaranya guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang sesuatu hal. Melalui media penafsiran yang beraneka ini dapat direduksi sehingga materi tersampaikan secara seragam. Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar atau audio dan dapat dilihat atau visual. Yang ketiga, jika dipilih dan dirancang dengan benar, maka media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Sedangkan manfaat sumber belajar diantaranya, yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Perbedaan media dan sumber belajar. Media merupakan media perangkat yang mengandung pesan-pesan pendidikan seperti gambar, objek berupa benda yang sebenarnya ataupun benda tiruan. Jika ditinjau dari kesiapan menyediakan terdapat dua jenis media. Sedangkan sumber belajar merupakan bahan atau alat permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai kemampuan kepada siswa dan guru. Sumber belajar sebagai salah satu faktor atau aspek pembelajaran anak usia dini yang berperan penting dalam terlaksananya kegiatan pembelajaran yang berkualitas dan menarik bagi anak. Jenis dan karakteristik media pendidikan. Yang pertama ada media visual, merupakan media yang dapat dilihat. Jenis media visual ini nampaknya yang paling sering digunakan oleh guru pada lembaga pendidikan anak usia dini untuk membantu menyampaikan isi dari tema pendidikan yang sedang dipelajari. Contohnya proyektor. Yang kedua ada media audio. Media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Contohnya kaset suara dan program radio. Yang ketiga ada media audiovisual,
kombinasi dari media audio dan media visual atau bisa disebut media pandang dengar. Dengan menggunakan media audio visual ini, maka penyajian isi tema kepada anak akan semakin lengkap dan optimal. Contohnya televisi atau video pendidikan, program slide suara. Media atau alat bahan dan sumber belajar. Adapun yang pertama, media atau alat. Media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Alat pembelajaran adalah segala macam alat atau perlengkapan proses pembelajaran belajar. Yang kedua, bahan. Bahan merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Pada bagian ini ditulis spesifikasi semua bahan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, misalnya nama, jumlah, dan ukuran. Yang ketiga adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu, dapat berupa orang, objek, lingkungan, atau peristiwa, baik yang direncanakan maupun yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun gabungan, untuk kepentingan pencapaian tujuan pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun dalam materinya. Semoga bermanfaat untuk yang membaca dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.